Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Kita teman di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar penerimaan murid baru ya untuk jenjang SMA ataupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2025 ini. Dalam kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai jalur domisili teman-teman ya. Ini banyak sekali yang ditanyakan ya oleh calon murid baru ataupun orang tua teman-teman ya. Nanti kita akan bahas untuk jalur domisili yang mana nanti kita akan lebih ke spesifik ya terkait dengan di sini ya ada perbedaan jalur domisili ini untuk yang reguler dan sebaran. Ini mungkin yang masih belum dipahami ya. Ini khususnya nanti di jenjang SMA ya. Kalau SMK ini aman ya, jadi tidak ada masalah terkait dengan pemeringkatan dan lain sebagainya. Terus nanti kita juga akan membahas sedikit ya mengenai kota atau pagu ya, atau nanti kita juga akan membahas mengenai berapa sih jumlah yang dapat memilih sekolah atau jurusan ya untuk jalur domisili. Nanti kita juga akan bahas sedikit ya mengenai pemeringkatannya ya. Nanti untuk tahun 2025 ini ada yang berbeda ya. Jadi untuk jalur domisili ya, atau yang dulu itu jalur yonasi, ini ada sistem pemeringkatan yang tidak menggunakan jarak. Jadi prioritasnya itu bukan jarak ya, tetapi nilai ya. Oke, terus sedikit kita sepil dulu ya. Jadi ini untuk pembagian rayon ya. Ini pembagian ini masih belum, sampai saat ini masih belum dipublish ya. Artinya masih tahap finalisasi. Ini hanya contoh saja ya. Ini hanya contoh ya. Nanti teman-teman bisa menunggu ya untuk update resminya. Ini misalkan nanti ada zona ya. Jadi ada dalam zona atau dalam domisili. Nanti ada juga luar zona atau luar rayon ya. Sekarang itu bahasanya kan bukan zona, tapi bahasanya adalah rayon. Ini nanti ada dalam rayon, ada luar rayon. Nanti kita akan bahas tersendiri ya mengenai pembagian rayon ya, karena untuk saat ini belum dipublish ya. Terus berikutnya nanti mungkin yang masih bingung nih ya. Jadi ada yuna sebaran ya. Jadi di SMA itu kan ada yuna sebaran yang mana di sini ada 15%. Ini maksudnya yuna sebaran itu seperti apa ya? Kalau kita cek gambar seperti ini mungkin ada yang paham, ada yang tidak ya terkait dengan pembagian rayon. Ya di sini misalkan ada desa A, desa B dan seterusnya. Terus ini nanti ada sekolah AA, sekolah B, B, C, C, D, D dan seterusnya. Terus di sini ada pagu ya. Terus di sini nanti ada perwilayahnya dapat bagian berapa. Sebenarnya kan sebaran dan reguler ya di yuna atau di rayon ya, rayon sebaran itu sebenarnya kan hanya perbedaan di kalau sebaran itu di setiap desa itu dapat kuota ya. Jadi ininya seperti itu ya. Nanti kita akan coba untuk memberikan informasi mengenai jalur domisili untuk SMA ataupun SMK. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas untuk jalur domisili untuk SMA ataupun SMK teman-teman ya. Ini jalur domisili ya. Ini perlu kalian ingat bahwa sebelumnya adalah jalur zonasi ya, atau nanti ada zona ya. Kalau ada zona ini berarti sama dengan rayon ya. Jadi itu sama ya. Jadi yuna sama dengan rayon, domisili ini sama dengan yonasi. Itu ya teman-teman harus paham di sini dulu. Oke, yang pertama mungkin kita ingatkan kembali mungkin bagi teman-teman yang ingin bergabung ya di grup Telegram ataupun WhatsApp ya, teman-teman bisa scan kode QR code yang tampil di tampilan layar kaca Anda. Oke, kita mulai yang pertama. Jadi untuk perubahan sistem ya berdasarkan Juknis di Permendikdasmen, dan juga kemarin sudah ada juknisnya ya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur atau dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan di sini yang pertama kita bahas dulu untuk jalur domisili itu apa sih sebenarnya ya. Jadi jalur domisili itu adalah ini ya, jalur domisili ini diperuntukkan bagi calon murid baru di SMA ya yang berdomisili di wilayah dalam rayon. Ya, jadi kalau SMA nanti ada dalam rayon, jadi semuanya domisilinya dalam rayon, jadi tidak bisa keluar rayon. Ya, jadi semuanya dalam rayon. Pak, rayonan masih ada ya, sabar ya, sabar. Nanti ditunggu, nanti kita update jika rayon itu sudah dipublikasi, ya. Terus yang kedua, sedangkan untuk yang SMK ya, kalau SMK ini yang berdomisili ini baik dalam rayon atau wilayah luar rayon. Ya, artinya memang untuk SMK ibaratnya tidak ada pembagian rayon. Jadi dia bebas bisa daftar di dalam rayonnya atau bisa juga daftar di luar rayon.
Oke ya, nanti SMK ini tidak banyak perubahan teman-teman ya. Yang banyak perubahan itu di SMA-nya. Kita nanti akan bahas di Yunas sebaran dan regulernya. Oke ya. Terus untuk kuotanya ya, untuk yang SMA ini sekarang untuk jalur Yunasi atau domisili itu adalah 35%, yang mana ini dibagi menjadi 2. Ya, dan ini ada domisili reguler ya. Reguler itu sama ya dengan tahun kemarin, atau jarak atau radius ya, mungkin teman ini masih paham, ada jarak, radius atau jarak. Nanti kuotanya 20%, sedangkan yang domisili sebaran ini adalah 15%. Jadi kalau SMA ini dibagi menjadi 2. Ya, dibagi dari 35 dibagi menjadi 2 kuota. Ya, sebenarnya ini. Nah, mungkin nanti yang masih belum paham kan di sini ya, di domisili sebaran itu maksudnya gimana? Sebenarnya kan pembagian kuotanya ini. Nanti kalau domisili sebaran ini ada pembagian per wilayahnya atau per desa atau kelurahannya, ya. Oke, di sini untuk SMK, kalau SMK tetap ya 10% dari pagu. Nanti untuk pagu daya tampung sekolah ya, nanti kita bahas di video kita berikutnya ya, karena untuk pagu ini juga masih belum dipublish atau masih belum fix ya. Oke ya. Oke, terus next kita berikutnya ya. Nah, ini berikutnya terus untuk jalur domisili reguler yang dimaksud pada angka 2 itu diperuntukkan bagi wilayah dalam rayon ya. Nah, ini dalam rayon yang diperingkat berdasarkan kriteria pemeringkatan jalur domisili SMA sampai dengan mencapai 20%. Ya, nanti kalau rayonnya kan teman-teman mungkin bisa ya dalam satu kecamatan ya, mungkin ada desanya mungkin ada lebih dari 5 misalkan. Nah, nanti kalau teman-teman masuk dalam rayon, kalian bisa memilih di jalur domisili ini, ya. Jadi yang reguler, yang dimaksud reguler itu adalah ini ya. Nah, jadi calon murid baru yang berasal dari dalam rayon. Nah, terus untuk kriteria pemeringkatan, kemarin kita sudah bahas ya. Untuk kriteria pemeringkatan ini di sini ya, di cara menentukan prioritas siswa diterima. Ini ya, nanti teman-teman bisa cek di sini untuk khusus membahas kriteria pemeringkatan, ya. Terus berikutnya kalau domisili sebaran ya ini. Nah, domisili sebaran itu ini hanya ada di SMA ya, ingat ya. Domisili reguler dan sebaran itu hanya ada di SMA. Ini yang dimaksud itu adalah ini ya. Jadi semua calon murid baru yang berasal dari semua kelurahan atau desa di wilayah dalam rayon. Ya, jadi semua yang berasal dari kelurahan atau desa yang berada dalam rayon dengan dibagi rata sejumlah kelurahan atau desa dari wilayah dalam rayon tersebut dengan kuota 15% dari daya tampung sekolah, dan di masing-masing kelurahan atau desa diperingkat berdasarkan kriteria pemeringkatan jalur domisili SMA. Nanti pemeringkatan di sini. Nanti saya kasih contoh ya. Ini maksudnya pembagian domisili sebaran itu seperti apa. Nanti tak kasih contoh untuk gambarannya. Ya, terus yang berikutnya dalam hal kuota jalur domisili sebaran. Ini yang baru teman-teman ya. Ini yang new ya di tahun 2025 ini. Nah, ini misalkan jalur domisili sebaran ya di SMA ini di salah satu atau sebagian desa atau kelurahan ini belum terpenuhi, maka kuotanya akan diberikan ke kelurahan desa yang tidak dapat kuota sebaran berdasarkan jarak terdekat dengan satuan pendidikan tujuan ya, sebelum di pengumuman pemeringkatan final di jalur domisili. Jadi intinya nanti ada desa itu yang tidak dapat kuota ya, jadi ada misalkan desa atau kelurahan itu yang dia nggak dapat kuotanya misalkan 0. Nah, tetapi di desa atau kelurahan lain ya, misalkan ada kuota 2, tetapi di sini tidak ada pendaftarnya ya, jadi tidak ada pendaftarnya. Nanti kuota ini bisa diberikan di desa atau kelurahan yang tidak ada kuotanya di awal tadi, tetapi di sini ada pendaftarnya. Jadi dia nggak dapat kuota, tapi ada pendaftar. Nah, sedangkan di sini di desa atau kelurahan ini ada kuota tapi tidak ada pendaftar. Nanti kuotanya bisa dialihkan ke yang semula tidak ada kuota atau pendaftarnya. Nanti saya kasih contoh, saya kasih gambarannya. Terus untuk kuota sudah kita jelas ya. Jadi untuk SMA, jadi di domisili ini dibagi 2 ya. Nah, ini ada domisili reguler dan domisili sebaran. Ada 35 bagi 2 ya. 20 sama 15. Nah, untuk SMK tetap tidak ada perubahan ya. SMK tetap 10% ya. Ini bebas ya. Untuk SMK itu bebas, bisa di dalam rayon atau di luar rayon. Terus berikutnya ini kriteria pemeringkatan ya. Kemarin sudah kita bahas di jalur domisili. Nanti teman-teman bisa cek di sini ya, cara menentukan prioritas siswa diterima ini. Ini untuk kriteria pemeringkatan tidak kita bahas, tapi kita sedikit spill. Ya, jadi untuk jalur domisili kriteria pemeringkatan ya. Nah, ini baik yang sebaran ataupun reguler. Jadi untuk tahun ini yang digunakan yang pertama kali adalah nilai akademiknya teman-teman ya. Jadi nilai akademiknya atau nilai gabungan target rapor dan juga indeks sekolah. Mungkin nanti teman-teman yang ingin coba menghitung ya, teman-teman bisa buka di sini ya, mastiokadia.com, masuk di SPMB, hitung nilai akhir rapor dan indeks
Ya, nanti di sini yang digunakan yang nilai gabungannya. Jadi gabungan rata nilai rapor dari semester 1 sampai dengan 5 ya dengan bobot 60% dan indeks sekolah dengan bobot 40%. Ini ya nanti teman-teman bisa coba untuk memasukkannya. Indeksnya di mana, Pak? Ya, indeks sekolah ini teman-teman bisa coba pakai yang 2024 ya sebagai referensinya. Itu ya. Nah, di sini yang pertama untuk jalur domisili ya, untuk SMA itu yang digunakan kriteria atau prioritasnya itu adalah nilai akhir akademiknya. Nanti baru menggunakan jarak, jika jarak sama baru menggunakan usia sama baru menggunakan waktu pendaftaran. Ini yang baru ya. Terus berikutnya ini untuk yang sebaran ya, domisili reguler ya, jika tidak diterima lagi. Nah, ini sama. Nah, pada jalur domisili sebaran ya di masing-masing kelurahan atau desa dengan pemeringkatan berdasarkan urutan seperti huruf A, poin I. Nah, ini sama. Jadi untuk model kriteria pemeringkatan untuk jalur domisili baik di reguler ataupun di sebaran itu sama. Ya, mungkin sampai ini bisa dipahami, nanti bisa dicek di video kita sebelumnya. Oke, ini tidak ada masalah ya. Mari sudah kita bahas ini untuk simulasinya jika memilih 3 sekolah. Kemarin juga sudah kita jelaskan. Nah, berikutnya untuk yang SMK. Nah, kalau SMK ini bebas. Nah, kalau SMK ini tidak ada perubahan ya. Jadi kalau jalur domisili SMK tetap prioritas yang pertama adalah jarak rumah ke sekolah atau jarak domisili. Nanti jika jaraknya sama menggunakan usia, jika usia sama menggunakan waktu pendaftaran. Itu ya. Terus untuk SMK ya. Jadi untuk SMK di sini tetap ya yang digunakan sama dengan jalur Yunasi tahun lalu ya. Jadi yang digunakan kriteria adalah jarak rumah ke sekolah. Jadi ini yang dihitung untuk jalur domisili SMK. Kalau SMA beda. Oke, untuk jumlah memilih sekolah ini tidak ada masalah ya. Nah, kemarin kita juga sudah bahas untuk jumlah memilih sekolah. Mungkin teman-teman bisa cek di video kita ini. Jumlah maksimal memilih sekolah atau jurusan ini tetap sama ya, baik SMA ya, SMA bisa memilih 3 sekolah, semuanya tentunya di dalam zona atau di dalam rayon. Sedangkan SMK ini tetap ya bisa memilih 3 sekolah atau jurusan di satu sekolah atau sekolah yang berbeda, jadi baik di dalam rayon atau di luar rayon. Nah, sekarang kita akan fokus di sini aja teman-teman ya. Kita akan fokus di perbedaan di domisili reguler dan sebaran ya. Nah, di sini teman-teman untuk domisili sebaran tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa domisili reguler itu diperuntukkan bagi murid baru yang berasal dari wilayah dalam rayon yang diperingkat berdasarkan kriteria pemeringkatan pada jalur domisili sampai dengan mencapai kota 20% ya. Sedangkan di domisili sebaran itu diperuntukkan bagi calon murid baru yang berasal dari semua kelurahan atau desa di wilayah dalam rayon dengan dibagi rata sejumlah kelurahan atau desa dari wilayah dalam rayon tersebut dengan kota 15%. Ya, ini harus dipahami dulu perbedaan di Yunasi reguler dan sebaran. Oke, sekarang untuk pembagian pagu ya. Nah, ini kita kasih contoh. Nah, kita kasih contoh seperti ini. Ini adalah Yunasi sebarannya. Nah, ini tak terangkan dulu di sini ya, di Excel. Oke, yang pertama kita cek dulu untuk pagunya. Ya, ini kita cek dulu untuk pagu ya, pagu SMA kalian harus paham ya. Nah, misalkan di sebuah SMA, di sini dia membuka 9 kelas ya. Contoh ini ya, dengan per kelas adalah 32. Maka total kebutuhan seluruhnya atau total pagu awalnya itu adalah 288. Paham ya? Nah, kita akan bahas di sini. Nah, di sini ada namanya pagu untuk domisili ya. Nah, domisili itu 35% dibagi 2. Reguler 20%, untuk sebaran adalah 15%. Nah, ini nanti kan masuk di tahap 3 ya untuk jalur domisili. Nah, di tahap 3 di domisili. Nah, nanti berarti yang diterima karena pagu awalnya itu hanya 288 ini ya. Pagu awal 288. Nah, pagunya di sini nanti untuk yang reguler yang diterima itu hanya 58 siswa. Jadi misalkan siswanya ya misalkan pendaftarnya nanti ada 60 ya. Jadi pendaftarnya ada 60 ya. Berarti nanti yang diterima ya, yang diterima itu hanya 58 anak, berarti yang 2 tidak diterima. Paham ya, ini pagu. Nanti saya jelaskan di video khusus mengenai pagu. Terus untuk yang sebaran ya, sebaran itu kota 15%. Nah, di sekolah ini sebaran ya dari 288 tadi adalah 43 siswa. Jadi yang diterima nanti 43. Nanti kalau pendaftarnya ada 50 misalkan, berarti nanti ada 7 siswa yang tidak diterima. Ya, dipahami ya. Nah, sekarang untuk penjelasan detailnya di zona sebaran. Jadi zona sebaran seperti ini ya. Ya, tadi dijelaskan bahwa di zona sebaran ya, zona sebaran itu adalah ini ya.
Jadi calon murid yang berasal dari semua kelurahan atau desa di wilayah dalam rayon dibagi rata sejumlah kelurahan atau desa dari wilayah dalam rayon tersebut dengan kuota 15%. Nah, ini contohnya. Misalkan di sini kelurahan atau desa wilayah dalam rayon. Nah, di sini ada desa A, desa B, desa C, desa D sampai desa J. Ya, ini ada 10 kelurahan atau desa. Oke, bisa dipahami ya. Di sini ada sekolah ya, sekolah A, sekolah B, sekolah AA, BB, CC, DD. Oke, paham ya? Terus di sini ada pagu awal tadi yang 100% ya. Misalkan pagu awalnya di sekolah AA itu adalah 400. 400 ini nanti dibagi dari 3 jalur ya. Ada tahap 1, tahap 2, misalkan tahap 3 ya. Kalau SMA kan ada tahap 1, 2, 3 ya. Nah, ini sekolah BB, CC, DD ini adalah pagu awalnya. Ya, pagu awal atau pagu 100%. Nah, nanti dibagi karena di Yuna Sebaran atau rayon ya. Nah, ini rayon Sebaran ya. Rayon atau Yuna ya. Nah, rayon ini ada 15%, maka dari pagu awal di sini dikalikan ya. Sekolah A, ya, sekolah A kuotanya adalah 400 ya. Berarti 15% adalah 60. Ya, sampai di sini paham ya. Sedangkan BB itu adalah kuotanya awalnya adalah 140, maka 15%-nya itu adalah 21 dan seterusnya. Paham ya? Nah, di sini ada 10 desa atau kelurahan. Nah, maka di sini karena sekolah AA ini ada kota zona sebaran itu ada 60 ya, 60 siswa yang akan diterima, maka di setiap desa ini dibagi merata ya, karena dibagi rata. Ini tadi kan dibagi rata ya. Ya, berasal dari semua kelurahan atau desa di wilayah dalam rayon dengan dibagi rata sejumlah kelurahan atau desa ya. Jadi tadi di sini ada 10 kelurahan, maka dibagi rata kuotanya. Ya, kuotanya dibagi rata. Nah, berarti di sini ada 6 ya. Nah, desa A, B, C ini dapat 6 semuanya dengan total adalah 60. Ya, seperti ini bisa dipahami ya. Nah, nanti berarti di Yuna Sebaran di desa A ini nanti ada 6 anak yang diterima. Misalkan ada 10 pendaftar, berarti yang diterima hanya 6. Nanti di desa B ya ada 6 kota ya. Misalkan pendaftarnya 6, berarti semuanya masuk. Kalau misalnya pendaftarnya hanya 5, berarti kan ada sisa 1 kota. Nanti 1 kotanya nanti bisa diberikan ke yang terdekat atau yang semula tidak dapat kuota. Itu paham ya? Nah, di sini teman-teman, kenapa yang di sini ada warna hijau ya? Nah, warna hijau ini keterangannya adalah kelurahan desa E ini ya. Kelurahan desa E ini yang paling terdekat dengan SMA BB ya. Jadi SMA BB ini dia di kelurahan E dapat 3. Karena apa? Setelah dibagi rata ya, 2222, 2222, ini kan semuanya kan 2. Nah, semua 2 di sini kan baru 20. Ya, masih sisa 1, padahal kan harusnya 21. Nah, maka diberikan tambahan 1 kota ya. Nah, karena dia tampungnya 21, maka yang paling terdekat dengan sekolah BB ini ditambah 1. Jadi menjadi 3. Jadi nanti di sekolah E ini nanti ada siswa yang akan diterima 3 anak. Ya, misalkan pendaftarnya ada 5, berarti yang diterima 3, yang tidak diterima 2. Itu ya, jadi sebaran itu sebenarnya disebar. Dia diberikan kuota per desanya atau per desa atau per kelurahan. Paham ya? Nah, terus kalau misalkan di tadi yang sekolah CC ya, sekolah CC ini 300, 15% adalah 45 ya. Nah, di sini dia dibagi dulu, diberikan rata semua 4444 ya. Nah, 4444 ya. Ini 4 semuanya. Ini kalau kita kasih 4 misalkan ya, 4 semua ya. Nah, 4 semua kan masih 40. Ya, 40 berarti nanti masih ada sisa 5 kota. Nah, 5 kota ini diberikan dengan terdekatnya dulu. Ya, paling dekat dikasih misalkan di desa A ini terdekatnya adalah ini ya, desa A ya, ini desa A. Ini paling dekat dengan CC misalkan. Ya, berarti ini tambah 1. Des. Bagi lagi B terdekat kasih 1, kasih 1, kasih 1 terus. Nah, karena berhubung sudah habis ya 45, kuotanya hanya 45, maka yang sini di desa F ini dengan kategori ya, mungkin yang agak jauh, maka dia tetap dapat 4, yang paling dekat ini dapat 5. Ya, bisa dipahami teman-teman ya sampai di sini ya. Nah, terus Pak, bagaimana jika kelurahannya itu lebih besar daripada kuotanya? Ya, contohnya di poin ini ya, di sekolah DD ya. Sekolah DD pagu awal hanya 60 ya. 60 ini kalau di 15%-nya itu hanya 9. Nah, sedangkan di sini tadi kelurahan atau desanya ini ada 10. Ya, kelurahan atau desanya ini ada 10. Nah, berarti ini dibagi satu-satu dulu. 1 ya. Nah, ini ternyata dia pas 9. Pak, yang warnanya ini kok 0? Dia nggak dapat pagu atau nggak dapat kuota. Itu karena apa ya? Di sini
kita kasih keterangan yang warna merah. Jadi kelurahan desa B, ini B ya, yang B ini. Nah, ini B. Ini kelurahan B. Nah, ini yang paling jauh dari sekolah DD. Jadi karena dia paling jauh, maka dia nggak dapat kuota karena desa atau kelurahannya itu 10 ya, desa atau kelurahannya itu 10. Nah, sedangkan kuota dari sekolah DD ini hanya 9, sehingga ada satu desa yang tidak dapat kuota. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman ya, ini mengenai zona sebaran atau rayon sebaran. Nah, terus nanti misalkan di C ini ya, ini ada kuota 1 tapi tidak ada pendaftarnya 0 ya. Nah, maka nanti kuota 1 ini bisa berpindah ke yang terdekat yang tidak dapat kuota. Ini bisa pindah ke sini. Nah, ini secara sistem ya, secara sistem. Jadi teman-teman tidak perlu mikir karena sudah dipikirkan oleh tim di spmbjatim.net. Ya, saya ulang lagi ya. Misalkan di kelurahan C, di sini dia dapat kuota 1, tetapi nggak ada pendaftarnya. Ini tidak ada pendaftarnya 0. Maka kuotanya nanti akan bisa berpindah ke sini, ke yang semula tidak dapat kuota. Tetapi di sini ada pendaftarnya, misalnya ada pendaftarnya 3. Ya kan? Ini tidak ada kuota tapi ada pendaftarnya 3, yang sini ada kuota tapi tidak ada pendaftar. Maka nanti kuota ini kan bisa berpindah ke yang semula tidak ada kuota tapi ada pendaftarnya. Atau nanti bisa seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi ini untuk gambaran sekilas mengenai reguler dan juga zona sebaran. Kalau reguler tidak ada masalah ya. Kalau reguler ini tidak ada masalah karena dia dari dalam rayon, jadi rayonnya mana saja dia bisa masuk ya. Yang penting dalam rayon. Nanti akan dihitung sampai memenuhi kuota 20%. 20% dari mana Pak? Ya sama dari Pagu ini. Ya kalau misalkan nih ya 400 berarti yang reguler berapa? Ini tinggal dikalikan dengan 20% ya. Dikalikan dengan 20%. Berarti nanti ini berarti yang diterima adalah 80 anak. Oke ya, nah setelah 80 anak ini penuh ya, maka dia akan diseleksi berdasarkan zona sebaran berdasarkan desa atau kelurahannya itu tadi. Oke ya, semoga bisa dipahami ini mengenai domisili reguler dan domisili sebaran. Oke ya. Terus nanti untuk pembagian Pagu atau pembagian rayon atau zona ya. Jadi untuk pembagian zona nanti untuk SMA ya. Jadi SMA itu dibagi lebih kecil ya, dari kecamatan. Ini ada kabupaten ya, kecamatan, terus dibagi lebih kecil lagi ke masing-masing desa atau kelurahan. Nah, nanti untuk penetapan zona atau rayon ya, untuk saat ini belum tampil ya, untuk wilayah domisili atau pembagian dalam rayon atau luar rayon yang berbatasan ya, sampai saat ini belum tampil. Nanti teman-teman bisa pantau saja ya di laman resminya di spmbjatim.net. Nanti teman-teman di sini pantau saja nanti untuk pembagian rayon dalam zona dan juga luar rayonnya ya. Nanti kita bahas di video kita berikutnya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.